Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Syamediawan, NIM 19 dari kelas TT07A. Di sini cita-cita saya sebagai seorang engineer. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 3 praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu konstruksi dasar pemilihan pada bahasa C++. Selain runtutan, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan. Selanjutnya, apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya, dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah dapat mempunyai pemikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true atau false, dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan. Nah, ini di tabel ini, kalau sama dengan ini namanya, ini operatornya, ini namanya, kemudian ini contoh penggunaannya. Nah, kalau sama dengan ini contoh penggunaannya, M sama dengan N. Kalau sama dengannya cuma satu, nggak bisa, nanti error. Kemudian ini ada AND, ada OR, ada logic not. Nanti bisa dicoba di codingan. Kemudian pemilihan tunggal. Di dalam sebuah konstruksi dasar pemilihan itu ada beberapa ya. Nah, ini salah satunya ada pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka kondisi yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Ini contoh flowchartnya. Kemudian ini syaratnya cuma satu dan instruksinya itu cuma satu ya. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, langsung ke instruksi yang ada. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak ada program yang dijalankan. Untuk pemilihan ganda, yang ini pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Ini contoh flowchartnya, ini bentuk contoh flowchartnya. Ini mulai syarat. Nah, ini kan bercabang nih, syaratnya cuma satu tapi instruksinya ada dua. Jika terpenuhi bernilai true, maka masuk ke instruksi pertama dan instruksi kedua dilewati. Tapi kalau bernilai false, maka instruksi pertama yang dilewati dan masuk ke instruksi kedua. Ini contoh penggunaan pada struktur bahasa C. Kemudian pemilihan majmuk, pemilihan yang digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi selanjutnya akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses akan berjalan. Ini contoh flowchartnya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini kan ada syarat pertama nih. Kalau syarat pertama ini terpenuhi, maka
syarat yang berikutnya ini tidak perlu diperiksa lagi. Jika syarat ini terpenuhi dan bernilai true, maka langsung masuk ke instruksi pertama dan program dijalankan. Tapi kalau syarat pertamanya tidak terpenuhi, maka akan memeriksa syarat kedua. Jika syarat kedua tidak terpenuhi lagi, akan diperiksa syarat ketiga. Jika syarat ketiga tidak terpenuhi, akan diperiksa syarat berikutnya, hingga kalau semua syarat di sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka langsung masuk ke syarat yang terakhir dan langsung instruksi yang else-nya, instruksi false-nya, dan program selesai. Ini contoh penggunaan dalam bahasa C++. Untuk pemilihan majemuk itu bisa selain menggunakan if dan else, bisa menggunakan switch dan case. Bedanya kalau switch dan case itu di setiap case ada breaknya. Kalau nggak ada breaknya kan error, nggak bisa dijalankan. Kemudian pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang ini bisa disebut pemilihan if di dalam if. Ini ada penjelasannya. Pemilihan bersarang ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada dalam satu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Ini contoh flowchartnya. Ini contoh penggunanya nih. If kondisi pertama, kemudian if kondisi lagi. Kemudian baru else. Oke, untuk memperjelasnya kita langsung aja ke codingannya. Ini programnya udah saya buat, yaitu program daftar harga makanan dan minuman. Ini program kasir ya. Ini di sini tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data integer. Integer itu untuk bilangan bulat ya. Nanti itu ada di modul sebelumnya, tipe data dan runtutan. Kemudian ini udah saya buatkan nih. Ini termasuk ke pemilihan bersarang karena ada if dalam if lagi, dalam if lagi ada if lagi. Nih. Kemudian untuk ini bernilai true, kemudian ada pemilihan lagi itu dikasih else if pilihan kedua, kemudian else if pilihan berikutnya. Ini else if kalau kondisi yang terakhir tadi itu. Kemudian ini pilihan keduanya, dan ini di sini kan sudah selesai, kita kasih return 0. Ini kenapa return? Ini untuk menghitung seberapa kecepatan kita menggunakan program ini. Kemudian if sama dengan 1. Jadi if A sama dengan 1 itu sama aja dengan jika saya memilih angka 1, maka yang keluar pilihan ini lagi. Kemudian di bawahnya, jika saya memilih angka 2, maka pilihan yang keluar yang di bawah ini. Ini kan pilihannya kita ambil yang atas saja ya. Ada 2 pilihan pertama, yaitu minuman dan makanan. Kemudian masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Pilihan 1 maka keluarnya minuman. Kemudian pilihan 2 keluarnya adalah makanan. Oke, untuk mempersingkat kita langsung run aja. Oke, kita run. Nah, oh iya, sebelum di run itu kita build dulu untuk memastikan program ini bisa berjalan. Nah, kalau udah selesai dan tidak ada yang error, langsung kita run. Ini yang pertama yaitu minuman dan makanan. Masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Jika saya memilih makanan, langsung enter. Kemudian makan di tempat atau dibungkus. Nah, pilih
Saya seumpamanya memilih dibungkus. Bentar lagi. Ini pilihan makanannya ada Indomie rebus, ada Indomie goreng, ada nasi. Saya mau Indomie goreng. Oke, masukkan angka 2. Bentar lagi. Nah, jadi Indomie goreng itu harganya Rp8.000. Kita bisa coba lagi. Seumpamanya kita pilih minuman, kemudian makanan atau dibungkus, kemudian kopi panas, teh, air putih. Pilih kopi panas, teh panas. Nah, jadi teh panas harganya Rp5.000. Ini tadi keluaran dari return tadi itu ya. Proses return itu 15,486 sekon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Pesan dari saya, jika sudah berjuang dan sudah sampai di tengah jalan, itu saat kamu merasa bosan, jangan sampai kamu mundur. Kamu harus tetap berusaha. Coba lihat ke belakang, sudah berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.